terguling, 100 babi lepas dan berkubang di jalan rusak. Pimpinan DPR tindak lanjuti tuntutan sejumlah mahasiswa. Kampung nelayan merah putih dorong ekonomi pesisir. Pengrajin Cina kenalkan tenun brokat Zhuang meriahkan Piala Dunia. Lautan hortensia selimuti perbukitan Yunan. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali menyapa Indonesia Pagi. Kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dari dalam dan mancanegara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, kurang dari 24 jam pelaku perampokan minimarket di Bekasi Selatan berhasil diringkus petugas Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Aksi pelaku yang sempat menodongkan korban dengan pistol yang ternyata merupakan korek api itu sempat viral di media sosial. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar sebuah minimarket di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Kurang dari 24 jam pelaku yang berinisial ARM ditangkap di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun pengungkapan cepat ini berkat hasil olah tempat kejadian perkara dan pengecekan kamera pengawas di lokasi kejadian. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk korek berbentuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menakut-nakuti korban. Selain pistol korek, polisi juga menyita sisa uang hasil kejahatan, tas belanja, serta seluruh pakaian, topi, dan masker yang dikenakan pelaku saat beraksi. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku pun terancam dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Sebelumnya pelaku nekat menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam berangkas dan menyekap karyawan toko minimarket di Jalan Surya Raya, Jaga Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Video CCTV aksi perampokan pelaku pun sempat viral di media sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, polisi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba senilai 235 miliar rupiah ke Pulau Jawa melalui pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan 24 orang kurir yang berupaya mengirim narkoba dengan berbagai modus. Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan mengungkap 17 laporan polisi terkait penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di area Seaport Interdiction Bakauheni. Dari pengungkapan yang berlangsung sejak Februari hingga Juni 2026, polisi menangkap 24 tersangka yang berperan sebagai kurir. Barang bukti yang diamankan antara lain 179 kg sabu, 58 kg ganja, 44.000 butir ekstasi, 11 kg ketamine, 3.000 cartridge ethomidate, 5 liter liquid ethomidate, serta 20.000 butir Happy Five. Modus para pelaku dalam melakukan penyelundupan yakni dengan membawa langsung di dalam tas, kardus, speaker, bagasi kendaraan hingga menggunakan jasa ekspedisi untuk menyamarkan barang haram tersebut. Dari pengungkapan ini, polisi memperkirakan nilai ekonomis narkoba mencapai 235 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan hampir 948.000 jiwa dari ancaman narkoba. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf mengatakan, pelabuhan Bakauheni merupakan jalur utama yang digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa. Pintu masuk ke Jawa adalah Lampung, terutama Bakauheni. Rekan-rekan kita ini melakukan penangkapan di Seaport. Artinya mereka akan mengirim barang itu ke
Itu yang kita sampaikan bahwa kita terus concern karena salah satu pintu masuk distribusi narkotika yang akan ke Jawa adalah melalui Bakauheni. Makanya menjadi concern kami kuatkan di situ semua anggota maupun berbagai teknologi yang kita manfaatkan untuk bisa mendeteksi siapapun yang lintas di situ. Ya, mudah-mudahan akan mempersempit ruang gerak mereka sehingga kita bisa lebih banyak melakukan pengungkapan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun penjara hingga pidana mati. Polisi pun masih terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemilik 235 miliar narkoba tersebut. Dari Lampung Selatan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 3 kapal di dermaga Polairut, Polda Papua. Kejadian ini diduga berasal dari gangguan teknis di salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Inilah suasana ketika api dengan cepat membakar 3 kapal milik warga yang terparkir di dermaga Polairut, Polda Papua. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh kesalahan teknis ketika teknisi kapal sedang memperbaiki salah satu kapal yang terparkir di dermaga. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Jumat 19 Juni 2026 sore. Direktur Polairut Polda Papua Kombes Pol Tri Setiadi Artono mengatakan, kejadian tersebut diduga dipicu oleh percikan api dari salah satu kapal yang sedang diperbaiki. Beberapa hari kondisi untuk dermaga kita untuk perbaikan. Sedang perbaikan untuk servis. Ini dalam nggak dipakai, dalam nggak digunakan. Jadi di situ melakukan kawan-kawan yang tahu dari teknisnya. Mungkin ada apa-apa percikan dari api atau karena ini cuacanya juga panas. Menyambar yang masih kita terima sebelumnya di pertolongan utama setelah itu dibawa ke rumah sakit. Aparat yang mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha memadamkan api yang semakin besar dengan dibantu oleh pemadam kebakaran Kota Jayapura. Dilaporkan juga salah satu teknisi yang sedang memperbaiki kapal mengalami luka bakar di bagian kaki dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Pihak Polda Papua kini masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya 3 kapal milik warga tersebut. Warga juga dihimbau tidak melakukan aktivitas lain di sekitar dermaga Polairut karena banyak kapal milik Polda Papua yang terparkir. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah lapak limbah drum bekas cairan kimia dan karet di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar hebat pada Sabtu malam. Kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar lantaran terdengar beberapa kali ledakan dari drum berisi cairan kimia. Kobaran api dengan cepat membakar sebuah lapak pengepul drum bekas cairan kimia dan karet di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti karet dan plastik membuat api dengan cepat menyebar dan membakar seluruh limbah yang ada di dalam lapak. Beberapa kali ledakan sempat terjadi dari drum berisi sisa cairan kimia hingga membuat warga yang tinggal di sekitaran lapak limbah ini menjadi panik. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan untuk memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman dan pabrik yang ada di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran sempat terkendala memadamkan api lantaran jauhnya sumber air. Kebakaran pun berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kasus kebakaran ini kini ditangani Polsek Curug. Setelah terjadi penyalaan api, lapak pengepul tong bekas dan karet, bahan karet. Untuk terjadi ledakan memang ada sebanyak 5 kali. Sumber suara ledakan itu Sumber suara ledakan itu dari tong bekas yang berisi kemungkinan informasi dari warga di situ oli, tener, berikut drum cat. Memang ini pemilik yang bernama Pak Herman yang pemilik lapak tersebut. Untuk dugaan masih diinterogasi dengan polisian. Untuk unit kita 6 unit
personil, 35 personil. Untuk kendala, kita hanya sumber air yang terlalu jauh. Jarak kemungkinan kurang lebih 2 kilo dari penyalaan TKP pembakaran lapak tersebut. Berapa jam? Untuk saat ini proses kita api juga masih menyala, kurang lebih udah hampir 3 jam. Untuk saat ini lagi dalam proses penyisiran atau pendinginan pemadaman api. Ada perambatan, Pak? Untuk perambatan sementara tidak ada, hanya bangunan pemilik lapak saja. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pria menggasak sejumlah harta berharga di rumah kosong saat penghuni sedang pergi beribadah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Pelaku pencurian rumah kosong di perumahan Royal Park Residen Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam rumah yang sedang kosong dan ditinggalkan pemiliknya untuk beribadah. Pelaku masuk dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Kapolres Metro Bekasi Kota menyebut pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 50 lembar dolar Amerika pecahan $100, 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, 50 lembar uang rupiah pecahan 100.000, 1 buah cincin, dan 1 buah telepon genggam. Diketahui pelaku merupakan teman adik dari pemilik rumah tersebut, di mana pelaku memang dikenal dekat dengan adik korban. Dengan pencurian di rumah kosong, kejadian pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ini di Royal Park Residen di Mustika Jaya. Ini korban saudara VERL 30 tahun. Kemudian ini pelaku saudara IMT 19 tahun. Pelaku ini adalah merupakan teman daripada adik korban. Jadi pada saat kejadian, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026, ini korban dan keluarga sedang melaksanakan ibadah ke gereja dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Kemudian pada hari itu juga pelaku datang ke rumah tersebut, dan pelaku ini sebelumnya sudah mengetahui di mana korban menyimpan kunci untuk masuk ke rumahnya. Jadi di salah satu rak sepatu yang ada di situ. Jadi pelaku ini sekali lagi adalah kawan daripada adik korban, dan waktu di sana bersama adiknya pernah bahwasanya adiknya itu masuk ke dalam rumah mengambil kunci di dalam rak itu, sehingga pelaku mengetahui tempat di mana menyimpan kunci ya. Kemudian setelah masuk ke dalam, pelaku mendapati bahwasanya kunci kamar tidak dikunci. Demikian juga dengan rak ataupun juga laci yang ada juga tidak terkunci di dalam kamar. Kemudian di situ pelaku mengambil 50 lembar uang dolar pecahan $100. Kemudian 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, dan juga 50 lembar uang pecahan 100.000, 1 buah cincin, dan juga 1 buah handphone jenis iPhone 17. Kemudian pelaku menggunakan motor daripada pelaku, kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian menjual pecahan dolar dan juga pecahan euro itu ke money changer yang ada. Jadi dari pecahan dolar tersebut terkumpul uang 35 juta, kemudian dari euro itu juga terkumpul 13 juta. Kemudian dari hal tersebut kemudian korban melaporkan ke kepolisian, dan kemudian alhamdulillah kita berhasil mengungkap daripada pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Dari Bekasi, jurnalis Info TV melaporkan.
Viral di media sosial, video yang memperlihatkan puluhan ekor babi berkubang di tengah jalan rusak yang berlumpur di Kabupaten Way, Kanan, Lampung. Hewan tersebut ternyata berasal dari sebuah truk pengangkut babi yang terguling saat melintasi jalan berlubang. Video viral ini memperlihatkan puluhan ekor babi berkubang di jalan berlumpur di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way, Kanan, Lampung. Setelah ditelusuri, puluhan babi tersebut berasal dari sebuah truk pengangkut ternak yang terguling saat melintasi jalan yang rusak parah. Truk yang membawa 100 ekor babi ini hendak menuju ke Medan dan Kalimantan dan diduga kehilangan kendali akibat kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan genangan lumpur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas dan warga kemudian bersama-sama melakukan evakuasi terhadap ternak yang terlepas. Itu ada 4 truk yang berjalan konvoy berasal dari Kecamatan Banjit, Kampung Bali Selatan dan melintasi Kampung Bali Utara ya. Itu tujuannya adalah ke Medan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dikarenakan itu merupakan jalan provinsi, jalan provinsinya juga banyak lubang. Dan kebetulan pada waktu itu juga baru selesai hujan, jadi si driver atau pengemudi kendaraan itu tidak tahu bahwa lubang itu mungkin dalam. Dan memang dilihat setelah dicek anggota lalu lintas Polres Way Kanan ke sana agak cukup dalam. Pada saat itu langsung dibantu oleh masyarakat setempat untuk mengangkat kembali ternak babi yang ada dari masyarakat tersebut. Polisi menghimbau pengendara untuk lebih berhati-hati saat melintasi jalan yang rusak demi mencegah kecelakaan serupa. Dari Way Kanan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pembukaan pagelaran seni kontemporer tahunan Arjok 2026 di Jogja National Museum Jumat malam diwarnai ketegangan. Seorang seniman dari kelompok Arjok bernama Ayik ditangkap pihak keamanan setelah melakukan aksi performing art spontan tak lama setelah prosesi pembukaan usai. Seorang seniman dari kelompok Arjok bernama Ayik ditangkap pihak keamanan setelah melakukan aksi performing art spontan tak lama setelah prosesi pembukaan Arjok 2026. Ayik diketahui melakukan performing art dengan tabur bunga dan mencoret tulisan art atau seni. Sambil mencoret, Ayik menyebut-nyebut seni sudah mati. Ketegangan berlanjut ketika ada seorang yang melemparkan cat ke tulisan Arjok. Pihak keamanan setempat langsung mengamankan Ayik agar acara berlangsung dengan kondusif. Sementara perwakilan kelompok Arjok, Agam Wispi mengatakan ekspresi pelemparan cat ke dinding kosong yang dilakukan seniman merupakan respon yang sah dalam ruang seni kontemporer. Agam juga mengecam tindakan represif berupa pemukulan, cacian, dan penyeretan yang dilakukan sekuriti acara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pendaki yang mengalami hipotermia saat berkemah di Gunung Kayu 1, Desa Batu Merah, Kota Ambon, berhasil dievakuasi tim SAR gabungan pada Minggu pagi. Korban yang merupakan mahasiswa Universitas Patimura itu ditemukan dalam keadaan selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi Muhammad Syafi'i Al-Faruq Dahlan, pendaki berusia 18 tahun yang mengalami hipotermia di kawasan Gunung Kayu 1, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku, Minggu pagi. Laporan mengenai kondisi korban diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim SAR langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 18 km dari kantor SAR Ambon. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR tiba di lokasi dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat untuk melakukan pendakian menuju titik keberadaan korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan pada pukul 06.57 waktu Indonesia Timur dalam keadaan selamat. Tim SAR gabungan kemudian memberikan penanganan medis awal sebelum mengevakuasi korban menuju Rumah Sakit Siloam Ambon. Insiden ini bermula saat 7 mahasiswa Universitas Patimura melakukan pendakian dan berkemah di Gunung Kayu 1 pada Sabtu malam.
Menjelang pagi, salah satu pendaki mengalami hipotermia sehingga membutuhkan pertolongan darurat. Operasi SAR melibatkan personel Basarnas Ambon dan masyarakat setempat dengan menggunakan kendaraan rescue, peralatan medis, serta alat komunikasi. Dengan berhasil dievakuasinya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Tim SAR menghimbau masyarakat, khususnya para pendaki, agar selalu memperhatikan kondisi fisik, cuaca, dan kelengkapan peralatan saat melakukan aktivitas di kawasan pegunungan untuk menghindari resiko keadaan darurat. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, razia parkir liar yang digelar petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri di Jalan Kintami Raya dan Mogot Kalideres diwarnai kepanikan keluarga pasien rumah sakit yang takut terjaring. Pasalnya razia parkir liar ini menyasar kendaraan roda 2 yang parkir tak jauh dari Rumah Sakit Hermina dan Mogot. Kepanikan terlihat saat para keluarga pasien rumah sakit di Jalan Kintamani Raya dan Mogot Kalideres, Jakarta Barat berusaha menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia parkir liar. Operasi ini digelar petugas gabungan Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri. Sejumlah pemilik sepeda motor yang nekat parkir bukan pada tempat resmi di lokasi ini pun melontarkan protes. Salah satunya seorang ibu rumah tangga yang juga keluarga pasien di rumah sakit tak terima sepeda motornya diangkut petugas. Ia pun melontarkan amarahnya ke petugas. Sementara itu, puluhan sepeda motor yang tidak diketahui pemiliknya langsung mendapat tindakan tegas oleh petugas berupa cabut pentil ban hingga angkut jaring ke dalam truk. Tak hanya menyasar sepeda motor, seorang juru parkir liar yang beroperasi di depan rumah sakit ini turut diamankan petugas. Operasi penertiban parkir liar khususnya berlokasi di Dan Mogot Kalideres, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina. Untuk hasil, adapun kita operasi OCP, yaitu cabut pentil, sebanyak 63 kendaraan. Dan angkut jaring sekitar 8 kendaraan. Untuk jukir berjumlah 1 orang kita amankan. Sebagian besar ada sisi positifnya, Pak, dan ada sisi yang mungkin harus dipadu lagi, dibina lagi. Ya contohnya buat parking di pinggir jalan ini ada beberapa kendala dari warga yang masuk rumah sakit yang memang dia tidak membawa kartu parking, dia tidak punya handphone, jadi akses mereka buat keluar ada susah. Nah, yang saya syukuri juga dari pihak parking Rumah Sakit Hermina ini responnya bagus, respeknya bagus. Misalnya ada pengunjung atau dari pihak lain masuk rumah sakit parking, mereka siaga untuk mengakses dengan kartu mereka. Gitu loh. Andai kata dari yang parkir motor ini tidak membawa kartu atau handphone. Untuk saat ini kan instruksi langsung dari gubernur, Pak ya. Ya sangat positif kalau buat saya. Hanya dengan ada penertiban. Didukung aja. Hanya satu masukan tadi juga dari dokter rumah sakit konfirmasi ya ke pihak wali kota untuk tatkala ada pembinaan akses lalin lebih tertib lagi. Kawasan di depan rumah sakit di kawasan Kalideres ini memang kerap dijadikan kantong parkir liar oleh sejumlah oknum. Diharapkan warga untuk memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi yang telah tersedia. Dari Jakarta Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan digegerkan peristiwa tragis. Seorang guru SD berinisial S meninggal dunia setelah diduga ditikam oleh murid siswi SMP berinisial Y berusia 16 tahun yang masih berstatus anak di bawah umur. Peristiwa berdarah itu terjadi di kawasan perumahan sekolah di Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Peristiwa itu berawal saat korban diduga memergoki pelaku berada di dalam rumahnya saat melakukan pencurian. Saat terpergok, pelaku diduga mengambil sebilah pisau dari area dapur rumah korban dan melakukan penyerangan. Korban mengalami luka serius di bagian perut dan sempat mendapatkan perawatan medis di fasilitas kesehatan setempat.
Kondisinya kemudian dirujuk ke RSUD Muara II sebelum akhirnya mendapat penanganan lanjutan di Rumah Sakit Musi Medika Cendika, Palembang. Namun setelah menjalani perawatan intensif selama 2 hari, korban dinyatakan meninggal dunia. Sekolah pelaku berdekatan dengan perumahan korban. Saat jam istirahat sekolah, pelaku menyelinap ke perumahan korban. Pelaku mengaku sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di rumah korban. Oh, rumah kamu deketan? Jauhan. Nah, kok bisa kau masuk ke rumah itu? Kan karena itu sekolahnya dekatan sama SD. Aku tuh udah istirahat. SD itu belum. Ibu tuh posisinya di kantor. Oh, itu tuh rumahnya di dekat kantor SD itulah. Perumahan ini. Iya, dalam lingkungan sekolah. Sekolah kau di situlah, sekolah kau. Iya, di apa? Ini kan lapangan SD, lapangan umum, lapangan SMP. Oh, jadi kau ke rumah dia lah pernah ngambil yang ketiga kalinya ini kau maling ya? Ngapa? Untuk apa duitnya? Kau aku guna untuk apa? Untuk aku gunakan untuk beli pena, soalnya pena itu cepat habis menggunakan pena. Ay, kau aja. Tersangka mengaku uang yang ia curi digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pisau yang juga digunakan untuk menikam merupakan pisau yang diambil dari dapur rumah korban. Terkait dengan ungkap kasus yang mana kejadian penikaman seorang murid kepada gurunya, di mana kami dapat jelaskan, yaitu pada saat guru ini tidak ada di sekolah, si murid ini kebetulan rumah si korban ataupun guru ini berada di sekitaran sekolah, dan pada saat kelas sedang kosong, si murid ini, si siswi memasuki rumah korban, dan kebetulan pada saat itu mau mengambil sesuatu ataupun barang di rumah korban. Akan tetapi datanglah si pemilik rumah, yaitu si korban sendiri ataupun guru dari murid ini, memergoki kejadian tersebut. Karena panik, si tersangka mengambil pisau dapur dan akhirnya menusuk korban 1 kali di bagian perut, dan setelah itu lari. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan petugas dan dibawa ke Polres Oku Selatan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Pagi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung salah satu proyek rehabilitasi dan renovasi program hasil terbaik cepat di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor, Jawa Barat. Sejauh ini proses pekerjaan sudah mencapai 95% dengan memakan biaya sebesar 5,5 miliar rupiah. Proses renovasi dan rehabilitasi Madrasah Sanawiyah 1 Kota Bogor, Jawa Barat dilakukan dalam jangka waktu 7 bulan sejak November tahun lalu. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan, renovasi dan rehabilitasi sekolah ini merupakan satu dari 127 Madrasah Sanawiyah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan AHY usai meninjau kemajuan renovasi dan rehabilitasi di Madrasah Sanawiyah 1 Kota Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi.
Pelaksanaan ini menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo sejak insiden bangunan roboh di pesantren Kota Sidoarjo, Jawa Timur tahun lalu. Dan kalau kita lihat lingkungan yang ada di sini juga dipelihara asri dan fasilitasnya terus dilengkapi termasuk untuk olahraga, karena sejatinya pendidikan itu adalah membangun kecerdasan intelektual, tapi tentunya terkait dengan Madrasah Sanawiyah yang sangat kental juga dengan pendidikan agama Islamnya. Kita harapkan output atau outcome dari ini semua adalah anak-anak kita yang memiliki karakter yang unggul. Tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya integritas yang baik, punya keterampilan, dan juga punya badan yang sehat. Saya rasa ini semua yang menjadi kunci sukses SDM unggul untuk Indonesia yang semakin baik. Dari Jawa Barat, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait beserta Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi menandatangani surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Langkah ini diambil guna memperkuat payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait beserta Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid resmi menandatangani surat keputusan bersama atau SKB untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Penandatanganan SKB ini berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Jumat sore. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah bergerak cepat untuk memangkas biaya pembangunan rumah bagi MBR. Salah satu langkah konkretnya yakni dengan membebaskan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG serta menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan penerima manfaat dengan membagi wilayah menjadi 4 zona sesuai kondisi ekonomi daerah masing-masing. Menariknya, fasilitas ini tidak lagi dibatasi oleh domisili KTP elektronik. Warga yang bekerja di Jakarta namun membeli rumah di daerah penyangga seperti Bekasi atau Tangerang tetap bisa menikmati kemudahan ini. Tito menegaskan kebijakan ini juga menguntungkan pemerintah daerah dalam jangka panjang, di mana lahan kosong yang tadinya tidak produktif kini akan berubah menjadi kawasan hunian yang bisa meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Kita tahu bahwa ini mendukung program percepatan pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dari awal masa jabatan beliau, kami sudah bekerja dengan cepat dengan Menteri PKP dan saat itu juga dengan Menteri PU. Di antaranya adalah untuk membuat harga rumah khususnya lebih murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR istilahnya. Maka ada beberapa kebijakan yang kita buat bersama 3 menteri, yaitu membebaskan BPHTB, biaya perolehan hak tanah bangunan, yang harusnya itu adalah dibayar 5% dari NJUP, nilai jual objek pajak, khusus untuk MBR masyarakat berpenghasilan rendah itu dibuatkan 0. Dan kemudian yang kedua adalah PBG, persetujuan bangunan gedung, yang sebelumnya juga dilakukan pembayaran itu khusus untuk MBR itu dinolkan dan dipercepat prosesnya. Putusan ini dilaksanakan tanggal 25 November 2024. Tujuannya sekali lagi untuk mempermudah rakyat untuk mendapatkan membangun rumah, ataupun juga bagi para pengembang membangunkan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang lebih murah. Dan bagi daerah jangan khawatir kalau PAD-nya menjadi berkurang.
Kenapa? Yang pertama, ada beberapa daerah manfaat bagi daerah. Yang pertama, dengan adanya kebijakan ini akan mendorong persoalan perumahan yang dihadapi oleh seluruh kepala daerah, yang baik yang tidak punya rumah ataupun nggak layak rumahnya, yang menjadi beban tanggung jawab kepala daerah itu menjadi lebih ringan dengan adanya program dari Kementerian PKP dan kementerian lainnya untuk kebijakan Bapak Presiden. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Sirait menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan penuh dari Kemendagri. Koordinasi yang kuat ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada saat ini. Sektor perumahan, terus terang saya merasa didukung. Ya, hari ini acara fokus mendukung kepada Kementerian Perumahan. Tepuk tangan buat semuanya yang sudah mendukung, ya. Dan saya juga berterima kasih dari hati yang paling dalam, ya, bahwa koordinasi, komunikasi yang terbuka, yang efektif. Sini juga hadir teman-teman pengembang, ya, ada ketua umum asosiasi hadir, mudah-mudahan cukup lengkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Memang perlu komunikasi, koordinasi dan sebagainya, dan supaya bisa berjalan dengan baik. Program 3 juta rumah sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bulango, Gorontalo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional yang akan mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku bagi masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bulango, Gorontalo pada Jumat 19 Juni 2026. Setibanya di lokasi, Gibran mendengarkan paparan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bulango Ulu terkait perkembangan pembangunan bendungan. Saat ini progres fisik pembangunan telah mencapai hampir 95%. Pekerjaan yang masih berlangsung meliputi penyelesaian terowongan, plugging, dan bottom outlet. Pemerintah menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan tahun ini sehingga proses pengisian bendungan dapat dimulai pada 2027 dan beroperasi secara optimal pada awal 2028. Berdasarkan kunjungan Pak Wakil Presiden, dapat kami sampaikan bahwa beliau sangat mendukung percepatan daripada pekerjaan bendungan ini. Dari tadi beliau menyampaikan juga semoga bahwa bendungan ini dapat sesuai dengan fungsionalnya di awal tahun 2028. Bendungan Bulango Ulu diproyeksikan menjadi infrastruktur penting bagi Gorontalo. Selain menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik, bendungan ini juga mampu mereduksi risiko banjir hingga 43% di kota Gorontalo. Kehadiran bendungan juga akan mendukung pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 5 MW, serta meningkatkan layanan irigasi bagi ribuan hektar lahan pertanian. Wakil Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa agar manfaat bendungan segera dirasakan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo optimis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subulu Salam Aceh segera berfungsi meski sempat terkendala pengadaan material konstruksi. Namun ia menilai pekerjaan konstruksi telah mencapai sekitar 60%. Cara yang terbaik, tercepat, bagaimana menyelesaikan program dari Pak Presiden Prabowo ini secepat-cepatnya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo optimis pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 2 di Kota Subulu Salam dapat selesai tepat waktu. Meskipun sempat menghadapi tantangan pengadaan dan distribusi material konstruksi akibat kondisi geografis wilayah tersebut. Dodi menjelaskan posisi kota Subulu Salam yang berada di kawasan perbatasan serta jauh dari pusat distribusi material menyebabkan proses pengiriman bahan konstruksi khususnya baja dan material berat lainnya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan daerah lain.
Untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai target, Dodi mengaku turun langsung ke lapangan guna mencari berbagai solusi percepatan pembangunan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan struktur beton pada beberapa bagian bangunan untuk mengurangi ketergantungan terhadap material baja yang proses pengirimannya lebih kompleks. Menurutnya, secara keseluruhan, progres pembangunan Sekolah Rakyat Aceh II menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, pekerjaan konstruksi telah mencapai sekitar 60%. Saya sengaja berkunjung nih ke salah satu sekolah rakyat yang lumayan tertinggal lah, ini cuma 10%-an lah ya. Hanya mau diskusi saja dengan ide jasanya, masalahnya apa gitu. Ternyata kan suplai material memang harus diakui bahwa Suku Salam ini kan ada di ujung dunia, jadi memang transportasi ke sini cukup menyulitkan lah untuk mentransport besi baja dari lapangan terbang terdekat pun ke sini cukup susah. Saya aja lewat jalan darat, manusia nih itu cukup sulit gitu, nggak mudah, apalagi besi baja yang berat ya. Dan kemudian tadi saya sempat mampir di sebelah sana melihat kesiapan saya kalau kita ganti pakai beton seperti apa. Harga tetap sama 20 Juni, tapi kita lihat lah kondisi seperti ini ya, kita mengharapkan sih 20 Juni itu bisa fungsional ya. Nanti pasti akan kita diskusikan cara-cara yang terbaik, tercepat, bagaimana menyelesaikan program dari Pak Presiden Prabowo ini secepat-cepatnya, sebaik-baiknya dengan efektif dan efisien. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti anjloknya harga sawit. Presiden Prabowo menegaskan petani tidak boleh menjadi korban permainan harga. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo bahkan langsung menghubunginya untuk meminta penjelasan terkait penurunan harga yang dinilai tidak wajar. Menurut Amran, penurunan harga TBS terjadi di tengah kenaikan harga minyak sawit mentah dunia dan penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Karena itu, pemerintah menduga terdapat praktik permainan harga yang merugikan petani. Presiden Prabowo pun menegaskan agar petani sawit tidak menjadi korban dalam rantai perdagangan komoditas tersebut. TBS kami atas arahan Bapak Presiden, kami ditelepon beliau, disampaikan Pak Mentan kenapa terjadi penurunan. Saya katakan kepada beliau ini anomali. Kami kumpulkan pelaku usaha seluruh Indonesia, mewakili kurang lebih 700-an berkumpul, kemudian total PKS itu ada 1.900. Nah ini anomali, harga CPO dunia naik, dolar menguat kurang lebih 10%, harga CPO naik, tetapi harga TBS turun. Ini tidak masuk akal. Sama dengan kejadiannya dengan minyak goreng. Nah ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta, dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta. Kita harus, Bapak Presiden arahkan berpihak pada petani plasma sawit. Dari 1.900 ada 274. 274 ini belum menaikkan, minggu lalu belum menaikkan, minggu lalu sekarang sudah menaikkan. Yang masih belum ada kurang lebih 100, kurang lebih 5-10%. Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti, dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Dirkrimsus ditindaklanjuti. Harapan kita ke depan insya Allah dengan DSI ini satu pintu itu bisa mengangkat kesejahteraan petani Indonesia dan menghindari ada kebocoran-kebocoran. Nah itu arahan Bapak Presiden tindaklanjuti. Alhamdulillah sekarang harga TBS sudah hampir normal, tinggal sedikit lagi. Merespon kondisi tersebut, Kementerian Pertanian mengumpulkan ratusan perusahaan sawit dan melakukan pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit yang belum menyesuaikan harga. Amran menyebut sekitar 90% harga TBS kini telah kembali mendekati normal, sementara pemerintah bersama aparat penegak hukum terus mendorong penyesuaian harga agar kesejahteraan petani tetap terjaga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, sejumlah mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan kepada pimpinan DPR yang nantinya diteruskan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut diantaranya yakni mengenai stabilitas ekonomi, ketersediaan BBM hingga evaluasi tata kelola makan bergizi gratis. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Sejumlah mahasiswa melakukan pertemuan secara langsung dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR sehingga dapat diteruskan kepada pemerintah. Adapun beberapa tuntutan mahasiswa ialah mengenai stabilitas ekonomi, ketersediaan BBM, hingga evaluasi tata kelola makan bergizi gratis. Oleh karena itu diharapkan DPR sebagai penyambung lidah masyarakat dapat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mayoritas aspirasi kita sampaikan kepada pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan yang hari ini tidak cukup berkenani oleh teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tetapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul. Tapi harapannya pemerintah khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti beberapa hal yang dituntut sejumlah mahasiswa kepada pemerintah. Tuntutan tersebut yakni berkaitan dengan makan bergizi gratis hingga ketersediaan bahan bakar minyak. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa. Pimpinan DPR memastikan yang menjadi tuntutan oleh sejumlah mahasiswa akan ditindaklanjuti ke pemerintah. Kepastian tersebut dilakukan saat pimpinan berkomunikasi secara langsung kepada Kepala BGN, Nani Sdeyang, dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan BGN akan melakukan penghematan besar-besaran dalam alokasi anggaran program makan bergizi gratis. Efisiensi ini dilakukan tanpa mengurangi esensi program, namun lebih kepada perbaikan tata kelola agar tepat sasaran. Sedangkan mengenai kelangkaan BBM, Saan menyebut Menteri SDM akan segera memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang disebut mengalami kelangkaan. Tadi Pak Dasko komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nani, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan. Dari hasil penyisiran terhadap program-program MDG yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa. Dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjajaki kerjasama strategis dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Kolaborasi tersebut mencakup program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan riset yang melibatkan perguruan tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Sodik Mujahid, menjajaki potensi kerjasama untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi riset.
Mendikti-Saintek mengapresiasi atas komitmen Basnas dalam mendukung pembangunan pendidikan. Mendikti-Saintek dan Basnas diharapkan dapat membangun sinergi yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi atau APKPT melalui berbagai program pembiayaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, Ketua Basnas menyatakan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama lembaganya dan mendorong program pendidikan melalui bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan dengan arahan kebijakan yang kini lebih menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dibandingkan bantuan konsumtif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Kepala Bakom Republik Indonesia memaparkan stimulus tarif transportasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2026. Stimulus ini difokuskan pada periode libur sekolah dan Natal serta Tahun Baru. Stimulus tarif transportasi disiapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2026. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan konsumsi domestik dan sektor pariwisata. Menurut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, stimulus tersebut difokuskan pada dua momentum utama, yakni libur panjang sekolah pada Juni hingga Juli, serta periode Natal dan Tahun Baru. Pada periode libur sekolah, pemerintah menyiapkan berbagai insentif seperti diskon transportasi darat dan laut, PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat, serta bantuan bagi jutaan pengguna jasa transportasi. Memasuki semester 2 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang diarahkan untuk mendorong pergerakan ekonomi di dua momen strategis. Libur panjang sekolah Juni-Juli dan Natal, serta Tahun Baru di penghujung tahun. Kolaborasi pemerintah dan swasta ini dirancang bukan hanya untuk menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga untuk mendorong luas, memperkuat retail, memberdayakan pelaku UMKM, dan memperluas pengalaman wisata keluarga di dalam negeri. Sementara itu, pada periode Nataru, pemerintah kembali menyiapkan stimulus serupa untuk transportasi darat, laut, dan udara dengan target jutaan penerima manfaat. Kodari menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan swasta untuk memperkuat sektor transportasi, pariwisata, UMKM, serta konsumsi masyarakat secara lebih luas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kampung Nelayan Merah Putih dorong ekonomi pesisir. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap, ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo, setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP membawa perubahan positif bagi masyarakat pesisir desa Cikiru Wetan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selain menata lingkungan pemukiman, program ini juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, kawasan pesisir yang sebelumnya terlihat kumuh kini berubah menjadi lebih tertata dan nyaman untuk ditempati. Program ini tidak hanya berfokus pada penataan lingkungan, namun juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Bedanya kalau yang paling terlihat sih, atau yang dirasakan yang tadinya begitu lumayan kumuh, jadi agak nyaman lah gitu, itu salah satunya. Salah satu dukungan yang diberikan adalah bantuan mesin kapal bagi nelayan, serta bimbingan teknis permesinan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola armada tangkap. Dengan dukungan tersebut, nelayan kini dapat melaut dengan lebih efisien, menekan biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan.
Kehadiran program ini juga membuka berbagai peluang usaha dan aktivitas ekonomi baru yang memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dalam hal ini saya juga mengucapkan terima kasih atas bantuan beberapa unit mesin, termasuk salah satunya saya dapat juga untuk bisa menjalankan aktivitas keseharian melaut. Dan terima kasih sudah adanya pembangunan di daerah kami. Saya ucapkan terima kasih. Masyarakat pesisir menilai perhatian pemerintah melalui program ini memberikan semangat baru serta meningkatkan rasa percaya diri dalam membangun masa depan desa. Melalui berbagai dukungan tersebut, program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, suasana hangat dan penuh kegembiraan hadir saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak ratusan anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anak menjelang tahun ajaran baru. Usai meninjau progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming melanjutkan kunjungan kerjanya dengan mengajak anak-anak panti asuhan berbelanja kebutuhan sekolah di salah satu toko buku di Gorontalo pada Jumat 19 Juni 2026. Sebanyak 120 anak dari 6 lembaga kesejahteraan sosial anak menerima kupon belanja senilai Rp500.000 untuk membeli tas, buku, alat tulis, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya sesuai keperluan masing-masing. Suasana penuh kehangatan dan kegembiraan terlihat sepanjang kegiatan. Anak-anak tampak bahagia saat memilih perlengkapan sekolah dan berinteraksi langsung dengan Wakil Presiden. Terima kasih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pensil, buku, dan tas. Benar, negara sudah memberi anak kebutuhan sekolah. Terima kasih Bapak Presiden. Rasa syukur juga disampaikan para orang tua dan pengelola panti asuhan. Mereka menyampaikan bahwa bantuan ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Pemerintah berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bulango, Gorontalo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian proyek strategis nasional yang akan mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku bagi masyarakat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Kabupaten Bone Bulango, Gorontalo pada Jumat 19 Juni 2026. Setibanya di lokasi, Gibran mendengarkan paparan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bulango Ulu terkait perkembangan pembangunan bendungan. Saat ini progres fisik pembangunan telah mencapai hampir 95%. Pekerjaan yang masih berlangsung meliputi penyelesaian terowongan, plugging, dan bottom outlet. Pemerintah menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan tahun ini sehingga proses pengisian bendungan dapat dimulai pada 2027 dan beroperasi secara optimal pada awal 2028. Berdasarkan kunjungan Pak Wakil Presiden, dapat kami sampaikan bahwa beliau sangat mendukung percepatan daripada pekerjaan bendungan ini. Dari tadi beliau menyampaikan juga semoga bahwa bendungan ini dapat sesuai dengan fungsionalnya di awal tahun 2028. Bendungan Bulango Ulu diproyeksikan menjadi infrastruktur penting bagi Gorontalo. Selain menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik, bendungan ini juga mampu mereduksi risiko banjir hingga 43% di kota Gorontalo. Kehadiran bendungan juga akan mendukung pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 5 MW, serta meningkatkan layanan irigasi bagi ribuan hektar lahan pertanian. Wakil Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap percepatan penyelesaian pekerjaan yang masih tersisa agar manfaat bendungan segera dirasakan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi
ialah salah satu program prioritas Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini hadir sebagai jembatan bagi lulusan baru untuk meraih pengalaman kerja nyata. Program pemagangan nasional dirancang sebagai jembatan pembekalan praktis bagi para lulusan baru perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja nyata, meningkatkan kompetensi dan terus memperkuat kesiapan memasuki dunia kerja profesional. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yashirli menyampaikan apresiasi dan antusiasme peserta dan dukungan dunia usaha dan dunia industri dalam menyukseskan program pemagangan nasional. Hingga saat ini, lebih dari 102.000 peserta telah ditetapkan dan lebih dari 65.000 peserta telah menyelesaikan program dengan baik. Melalui program ini, peserta memperoleh uang saku setara upah minimum kota atau kabupaten, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, mendapatkan pendampingan dari para mentor, serta mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan program. Pemerintah terus berkomitmen memperkuat program ini melalui perluasan kota, sertifikasi gratis, serta peningkatan sistem informasi dan pengawasan demi mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Timnas Belanda berhasil menaklukkan Swedia dengan skor telak 5-1 pada laga kedua mereka. Kemenangan ini disambut meriah oleh ribuan pendukung The Oranje di kota Ambon, Maluku, yang menggelar nonton bareng dubes hingga konvoi kemenangan di sejumlah ruas jalan kota. Ribuan warga kota Ambon yang tergabung dalam fans Oranje turun ke jalan Minggu dini hari. Usai menyaksikan nonton bareng pertandingan Belanda melawan Swedia di lapangan Merdeka, Kecamatan Sirimau. Sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur, para pendukung The Oranje memadati jalanan kota dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Mereka membawa berbagai atribut timnas Belanda, mulai dari kostum, syal, hingga bendera berukuran besar, sebagai bentuk dukungan dan perayaan atas kemenangan tim kebanggaan mereka. Aksi konvoi ini sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah titik, di antaranya di Jalan Patimura, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Aipati, hingga kawasan Jembatan Merah Putih. Meski demikian, suasana perayaan berlangsung meriah dan tetap kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Nonton bareng tersebut juga dihadiri langsung oleh Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, yang datang ke Ambon setelah melihat viralnya antusiasme dan loyalitas warga dalam mendukung timnas Belanda. Kehadiran Dubes Belanda didampingi Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, menjadi momen spesial bagi para pendukung The Oranje di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi kepada seluruh warga yang menunjukkan sikap sportif dan tertib selama kegiatan menonton bareng maupun konvoi berlangsung. Momen ini dinilai menjadi bukti kecintaan warga Kota Ambon terhadap sepak bola sekaligus menunjukkan kedewasaan supporter dalam menikmati pertandingan olahraga. Sementara itu, momen kebersamaan antara warga Ambon dan perwakilan kerajaan Belanda disebut akan menjadi pintu masuk bagi komunikasi dan kerjasama yang lebih luas di masa mendatang. Kegiatan nonton bareng dan konvoi yang berlangsung sejak pukul 2 dini hari hingga pagi hari ini mendapatkan pengamanan dari 339 personel Polresta Ambon. Meski sempat menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan, seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan lancar hingga warga membubarkan diri dengan aman. Tim Liputan melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program pengembangan pasar modal. Dirinya juga akan mendorong Bursa Efek Indonesia dapat menjadi bursa berkelas dunia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia serta memperkuat tata kelola dan juga integritas. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan koordinasi antara jajaran direksi BEI terpilih bersama dengan OJK
serta pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jeffrey menilai pasar modal yang sehat harus dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat dari seluruh pelaku usaha. Dirinya juga akan mendorong Bursa Efek Indonesia dapat bersaing dengan bursa berkelas dunia. Oleh karena itu, BEI juga akan terus memperkuat berbagai aspek pengawasan dan tata kelola untuk memastikan terciptanya perdagangan yang adil, transparan, dan kredibel. Dapat kami laporkan bahwa tadi kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam rapat umum pemegang saham tanggal 29 Juni nanti, telah melapor kepada pimpinan DPR beberapa hal yang tadi sudah juga disampaikan bahwa kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. Sebelumnya, Jeffrey Hendrik secara resmi terpilih menjadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2026-2029 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya penetapan Jeffrey Hendrik akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tahunan BEI pada 19 Juni mendatang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, kru utama dan cadangan untuk ekspedisi ke-75 menuju Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS terlihat menjalani latihan intensif di Pusat Pelatihan Roskosmos pada Kamis waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan para personel pelatihan memantau aktivitas kru melalui layar video selama sesi simulasi terintegrasi. Para astronot dan kosmonot menjalani latihan menggunakan simulator kendaraan Soyuz dan segmen Rusia di ISS. Kosmonot Roskosmos Anna Kikina menyatakan kebanggaannya dapat bergabung dalam misi ini dan menegaskan tim dalam kondisi siap dan saling mendukung. Sementara itu, astronot NASA Anil Menon mengingat perjalanan karirnya sebagai dokter sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk terbang bersama kru Rusia di Soyuz. Roskosmos menyebutkan latihan akan berlangsung selama 2 hari dengan fokus pada penanganan situasi darurat seperti kegagalan sistem hingga penurunan tekanan kabin selama penerbangan dan operasi di stasiun luar angkasa. Sementara itu, peluncuran ekspedisi ke-75 ke ISS dijadwalkan pada bulan Juli mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program pengembangan pasar modal. Dirinya juga akan mendorong Bursa Efek Indonesia dapat menjadi bursa berkelas dunia. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia serta memperkuat tata kelola dan juga integritas. Hal tersebut disampaikannya usai melakukan koordinasi antara jajaran direksi BEI terpilih bersama dengan OJK serta pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Jeffrey menilai pasar modal yang sehat harus dibangun di atas fondasi kepercayaan yang kuat dari seluruh pelaku usaha. Dirinya juga akan mendorong Bursa Efek Indonesia dapat bersaing dengan bursa berkelas dunia. Oleh karena itu, BEI juga akan terus memperkuat berbagai aspek pengawasan dan tata kelola untuk memastikan terciptanya perdagangan yang adil, transparan, dan kredibel. Dapat kami laporkan bahwa tadi kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 yang baru saja ditetapkan oleh OJK dan kemudian akan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 29 Juni nanti, telah melapor kepada pimpinan DPR beberapa hal yang tadi sudah juga disampaikan bahwa kami Direksi Bursa Efek Indonesia periode 2026-2030 pertama tentu akan melanjutkan
reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan 4 bulan terakhir ini, ya, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera. Sebelumnya, Jeffrey Hendrick secara resmi terpilih menjadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia periode 2026-2029 oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya penetapan Jeffrey Hendrick akan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS Tahunan BEI pada 19 Juni mendatang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, serangan Israel guncang Lebanon Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, gelombang serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah di Lebanon Selatan pada Jumat waktu setempat. Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah militer Israel mengumumkan 4 tentaranya tewas dalam bentrokan dengan kelompok Hezbollah. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung di atas kota Nabatih Al-Falqa, dan sejumlah wilayah sekitarnya setelah diguncang serangan udara. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sebanyak 18 orang tewas dan 33 lainnya luka-luka akibat serangan yang menghantam kawasan Nabatih. Militer Israel menyatakan operasi tersebut dilakukan sebagai respon atas dugaan pelanggaran gencatan senjata yang berulang oleh Hizbullah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan serangan menargetkan posisi dan infrastruktur Hizbullah di sejumlah titik di Lebanon Selatan. Sebelumnya militer Israel juga mengkonfirmasi 4 tentaranya tewas dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Media Israel melaporkan belasan tentara lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan di sekitar kawasan Kafar Tibnit dan perbukitan Ali Al-Tahir. Insiden ini kembali meningkatkan ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon yang dalam beberapa bulan terakhir terus dilanda konflik bersenjata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tim penyelamat dan petugas darurat diterjunkan ke lokasi serangan udara Israel di Kanarit, Lebanon Selatan. Sedikitnya 7 orang dilaporkan tewas dan 14 lainnya luka-luka di tengah memanasnya kembali situasi keamanan meski kesepakatan penghentian operasi militer baru saja dicapai. Rekaman video menunjukkan tim ambulans dan petugas penyelamat menyisir tumpukan reruntuhan untuk mencari korban, sementara alat berat diterjunkan untuk memindahkan puing dan membuka akses ke titik serangan. Anggota Dewan Kota Konarit, Muhammad Faruk, menyatakan serangan terjadi di kawasan permukiman dan menyasar lingkungan yang dihuni warga sipil. يعني مثل ما عم تشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا بعد في حدا تحت الركاب. Peristiwa ini terjadi setelah penandatanganan memorandum kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang diklaim bertujuan mengakhiri seluruh operasi militer, termasuk di front Lebanon.
Namun militer Israel menegaskan operasi di Lebanon Selatan akan tetap dilanjutkan dengan alasan menanggulangi ancaman dan peluncuran roket Hezbollah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga menegaskan pasukannya tidak akan ditarik dari wilayah yang telah dikuasai. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel dan Hezbollah dikabarkan menyetujui gencatan senjata. Kondisi ini memunculkan kembali pertanyaan mengenai efektivitas upaya diplomasi dalam menekan eskalasi di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah kapal komersial dan tanker minyak terlihat berlabuh di Bandara Abbas setelah Komando Militer Gabungan Iran mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz. Teheran menyebut langkah ini diambil sebagai respon atas dugaan pelanggaran kesepakatan dan berlanjutnya serangan di Lebanon Selatan. Rekaman video memperlihatkan deretan kapal dan tanker yang tertahan di perairan Bandar Abbas di tengah meningkatnya ketidakpastian terhadap aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Markas Komando Khatam Al-Anbiya menyatakan penutupan dilakukan karena menilai Amerika Serikat telah bertindak dengan itikat buruk dan gagal menjalankan bagian awal memorandum penghentian permusuhan. Iran juga menuding Israel terus melakukan pelanggaran gencatan senjata di Lebanon Selatan. Otoritas Iran menegaskan langkah ini menjadi tahap awal dari respon yang lebih luas apabila pelanggaran menurut mereka terus berlanjut. Pengumuman ini muncul di tengah perbedaan narasi dengan pihak Amerika Serikat. Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan tidak ada bukti bahwa Selat Hormuz benar-benar ditutup. Sementara Komando Pusat Militer Amerika menyebut lalu lintas kapal masih berlangsung. Sebelumnya Iran sempat mengumumkan pedoman operasional bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz selama masa berlakunya Memorandum Islamabad. Dalam ketentuan itu, Iran menyatakan tidak akan memungut biaya perlintasan selama 60 hari dan akan menanggung biaya keamanan serta layanan terkait. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim terpenting di dunia karena menjadi rute utama distribusi minyak dan gas dari kawasan Teluk. Setiap gangguan di wilayah ini berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pasar energi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pujian kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan menyebutnya sebagai pemimpin masa perang. Pernyataan ini disampaikan di tengah dinamika hubungan Washington dan Tel Aviv terkait upaya mengakhiri konflik dengan Iran. Berbicara di pangkalan gabungan Andrews, Trump menegaskan hubungan Amerika Serikat dan Israel tetap kuat meskipun muncul laporan mengenai perbedaan sikap antara kedua negara. Trump menyebut Netanyahu sebagai sosok yang berperan besar dalam operasi militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. And obviously we fought very well with Israel and we've had a great relationship with Israel. We were very formidable. And Bibi Netanyahu is a warrior prime minister and he should be acknowledged as that. They should give him credit because he really did. We had a very good relationship, General, with all of them. We really fought hard with Israel. Pernyataan itu menarik perhatian karena muncul setelah sejumlah laporan menyebut hubungan kedua pemimpin sempat mengalami ketegangan dalam beberapa pekan terakhir. Terutama setelah Washington mendorong penyelesaian diplomatik dengan Teheran dan meminta Israel menahan eskalasi militer. Sebelumnya, Donald Trump juga pernah mengakui telah menegur Netanyahu secara langsung terkait operasi militer Israel di Lebanon. Namun menegaskan hubungan personal dan kerjasama keduanya tetap berjalan baik. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Iran dikabarkan tengah menyiapkan penandatanganan memorandum yang bertujuan meredakan konflik regional. Dokumen itu disebut memuat rencana penghentian operasi militer, pembukaan kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz, serta langkah menuju pembahasan program nuklir Iran. Meski demikian, hingga kini Israel menegaskan tidak menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, kecelakaan kereta api terjadi di wilayah Elstow, Selatan Bedford, Inggris pada Jumat sore waktu setempat. Dua kereta penumpang East Midlands Railway bertabrakan
menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 89 orang lainnya mengalami luka-luka. Dua kereta penumpang milik operator East Midland Railway terlibat kecelakaan di wilayah Elstow, selatan Bedford, Inggris pada Jumat sore sekitar pukul 5:15 waktu setempat. Insiden ini memicu operasi penyelamatan besar-besaran dengan melibatkan berbagai instansi darurat. Rekaman video dari lokasi menunjukkan banyak kendaraan polisi dan ambulans memenuhi area kecelakaan, sementara petugas menutup akses jalan di sekitar lokasi untuk mempermudah proses evakuasi. Kepolisian Transportasi Inggris melaporkan 1 orang meninggal dunia dan 89 orang lainnya mengalami luka dalam insiden ini. Korban meninggal diketahui merupakan seorang masinis kereta. Sementara itu, 33 orang dilarikan ke rumah sakit termasuk 11 korban dengan luka serius. 56 orang lainnya mendapatkan perawatan akibat luka ringan. Layanan ambulans wilayah timur Inggris telah menetapkan status insiden besar atau major incident lebih dari 20 ambulans, tim respon area berbahaya, dan ambulan udara diterjunkan untuk menangani para korban. Tabrakan melibatkan kereta rute Corby menuju London St. Pancras dan kereta rute Nottingham menuju London St. Pancras yang bertemu di wilayah Bedford Selatan. Akibat kecelakaan tersebut, layanan kereta menuju dan dari London St. Pancras sempat dihentikan. Sementara jalur Thameslink yang melintasi Bedford dan Luton juga mengalami gangguan operasional. Hingga kini, Badan Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian Inggris masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan dan merekonstruksi rangkaian kejadian sebelum insiden terjadi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, warisan budaya tradisional Cina turut meramaikan demam Piala Dunia 2026. Seorang pengrajin asal Guangxi membuat berbagai produk bertema Piala Dunia dengan menggunakan motif tenun khas brokat zuang, salah satu teknik tenun kuno yang telah bertahan selama ribuan tahun. Rekaman video menunjukkan pengrajin bernama Tan Xian Guang memperkenalkan beragam produk bertema Piala Dunia di sebuah toko di kota Nanning, Cina Selatan. Produk tersebut mencakup bola sepak, jersey, topi, aksesoris, hingga boneka maskot yang dipadukan dengan motif khas brokat zuang. Tan mengatakan momentum Piala Dunia menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya Zhuang ke tingkat internasional. Etnis Zhuang merupakan kelompok etnis minoritas terbesar di Cina dengan populasi lebih dari 19 juta jiwa, sementara penduduk mayoritas tinggal di wilayah otonom Guangxi Zhuang. Sebagai pewaris resmi tradisi tenun brokat Zhuang, Tan menjelaskan desain produk ini terinspirasi dari gerakan dan dinamika permainan sepak bola. Motif garis yang mengalir dan fleksibel dipilih untuk mencerminkan energi serta kecepatan olahraga tersebut. Koleksi ini juga menampilkan versi baru maskot tradisional Guangxi bernama Mome yang dirancang ulang agar lebih mudah dikenali sebagai simbol budaya Zhuang. 为什么用壮锦做呢？一个壮锦我们一定要走出国，因为我们的壮锦呢，因为传统的话呢，它跟三大名锦比，它比较粗犷，它都是炫耀在村庄里面，就没有出过省，更没有出过国。那想让全世界人都了解它，就借助这个世界杯这个机会，我们就把品呢推出去。 Tenun brokat Zhuang sendiri memiliki sejarah lebih dari 2.200 tahun dan selama ini banyak digunakan dalam busana tradisional masyarakat setempat. Melalui koleksi khusus ini, para pengrajin berharap brokat Zhuang dapat semakin dikenal dunia dan menjadi bagian dari kehidupan modern tanpa kehilangan nilai budayanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Putin sebut kerja sama Rusia ASEAN perkuat stabilitas Asia Pasifik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Setiap hari, beragam peristiwa tersaji tak pernah lepas dari sorotan kami.
Kami hadirkan isu-isu terpilih yang paling aktual, penting, dan menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika kebijakan yang terus bergerak, fakta dan data menjadi kunci dalam melihat realitas secara jernih. Menyajikan informasi mendalam, didukung analisis ahli untuk pemahaman yang lebih utuh. Sorotan utama hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin membahas penguatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam KTT Rusia-ASEAN yang digelar di Kazan. Putin menyebut kemitraan Rusia dengan ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global. Pertemuan tingkat tinggi itu juga membahas kerjasama di berbagai sektor seperti perdagangan, energi, investasi, hingga teknologi dan pendidikan. Di samping agenda utama KTT, diselenggarakan juga Expo Kerjasama yang menampilkan potensi ekonomi dan kemitraan antara Rusia dan negara-negara ASEAN. Selama kegiatan berlangsung, Presiden Putin juga menggelar jamuan makan bersama para delegasi sebagai bagian dari diplomasi KTT. Sejumlah pertemuan bilateral juga digelar di sela-sela KTT untuk membahas kerjasama lebih spesifik antara Rusia dan masing-masing negara ASEAN. KTT Rusia-ASEAN di Kazan ini dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN dan berlangsung pada 17 hingga 19 Juni 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Rusia meresmikan kapal pengangkut gas alam cair atau LNG terbarunya yang diberi nama Konstantin Poshet. Kapal pemecah es ini diharapkan mampu mendukung pelayaran sepanjang tahun di jalur Laut Utara sekaligus memperkuat ketahanan energi negara. Prosesi penamaan kapal digelar di galangan kapal Jasta, wilayah Primorske, Rusia. Acara dihadiri pejabat dan perwakilan industri maritim yang ditandai dengan pemotongan pita serta penampilan orkestra militer. Kapal tersebut dinamai sesuai nama tokoh transportasi Rusia, Konstantin Poshet. Kapal diharapkan mampu menjaga kelancaran pelayaran di jalur Laut Utara dan berkontribusi terhadap pendapatan serta ketahanan energi Rusia. Kapal Konstantin Poshet merupakan kapal LNG kelas R7 dengan panjang 300 meter dan kapasitas angkut lebih dari 172.000 meter kubik gas alam cair. Kapal ini mampu menembus lapisan es setebal lebih dari 2 meter sehingga dapat beroperasi dalam kondisi ekstrim di kawasan Arktik. Kapal ini akan diawaki oleh 29 pelaut Rusia dan menjadi bagian dari upaya pengembangan armada LNG nasional di jalur Laut Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan bunga Daisy Hasta berwarna putih mekar sempurna menutupi dataran tinggi di wilayah Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Pemandangan menawan ini menjadikan kawasan pegunungan tersebut sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan pada musim panas. Rekaman video memperlihatkan para wisatawan berjalan santai di tengah hamparan bunga Daisy yang mekar luas, dengan latar belakang pemandangan pegunungan yang memukau di wilayah Yukbae Maejiki, Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Sejumlah pengunjung mengabadikan momen mereka melalui foto dan video, sambil menikmati udara sejuk dataran tinggi. Wilayah ini terletak di puncak Gunung Cheonggoksan pada ketinggian 1.256 meter di atas permukaan laut. Nama Yukbae Maejiki sendiri berasal dari satuan ukuran tradisional Korea, yang menggambarkan luas lahan yang mampu ditanami hingga 600 majigi benih padi. Kawasan ini dikenal luas sebagai salah satu padang bunga terindah di Korea Selatan dan menjadi destinasi favorit bagi pecinta alam serta fotografi. Banyak wisatawan mengaku terkesan dengan keindahan hamparan bunga yang melebihi ekspektasi mereka. 저는 서울에서 왔고요. 오늘 여기 평창 600마지기 와가지고 샤스타 데이지 보니까 너무 기분도 좋고 날씨도 좋고 다 좋았습니다. Musim terbaik untuk mengunjungi kawasan ini berlangsung dari pertengahan Juni hingga awal Juli, saat bunga Daisy Shasta berada pada masa mekar terbaiknya.
Keindahan alam yang dipadukan dengan pemandangan pegunungan menjadikan Yuk Baik Majiki sebagai salah satu destinasi wisata alam unggulan di Provinsi Gangwon. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hamparan bunga hortensia berwarna-warni menghiasi perbukitan di kota Yusi, Provinsi Yunnan, Cina Barat Daya. Lebih dari 400 hektar lahan berubah menjadi lautan bunga yang menarik perhatian wisatawan dan pecinta fotografi dari berbagai daerah. Perbukitan hijau di Yuksi kini disulap menjadi panorama menawan dengan kehadiran jutaan bunga hortensia yang mekar serempak. Warna merah muda, ungu, biru, dan putih membentuk permadani alam yang memanjakan mata para pengunjung. Jalan-jalan setopak yang membelah hamparan bunga menjadi spot favorit bagi wisatawan untuk berjalan santai, sekaligus mengabadikan momen di tengah keindahan alam. 这是我第一次来这边看绣球花，早就听身边的朋友推荐说这里的大片绣球开得特别好看，趁着有空就过来散散心。整体逛下来特别的舒服，花海面积很大，各色绣球连片铺开。 小路穿插在花丛里，拍照视野特别开阔，空气也很清新，走在里面特别的舒服。 Iklim pegunungan yang sejuk serta kondisi tanah yang subur membuat bunga-bunga hortensia tumbuh subur dan mekar sempurna di kawasan ini. Pemandangan yang menawan tersebut menjadikan Yuksi salah satu destinasi wisata alam yang paling menarik di Yunnan pada musim panas tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh beserta pimpinan DPR RI dan sejumlah anggota Komisi 8 DPR RI di kediaman pribadinya di Hambalang pada Rabu 17 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus langkah-langkah peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji mendatang. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan pelaksanaan penyelenggaraan haji tahun 2026 dinilai berjalan baik. Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Irfan menuturkan sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui tim pengawas haji berjalan sangat konstruktif. Kolaborasi yang terbangun memungkinkan berbagai kendala yang muncul di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat, sehingga pelayanan kepada jemaah tetap terjaga. Dan Alhamdulillah hari ini saya terutama dengan DPR, dan saya sangat senang tadi Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan haji pada tahun ini. Banyak transformasi. Itu pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa terbit sekitar akhir pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat luar biasa. Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jamaah yang terpisah dari keluarganya, jamaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jamaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah meningkatkan layanan retail. Kita walaupun tahun ini masih paket D, tapi sebenarnya itu lebih dari D. Itu lebih dari menuju paket C itu sebetulnya. Menurutnya meski baru mulai bekerja pada September 2025, tahapan penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi telah dimulai sejak Juni 2025. Kementerian Haji dan Umroh berhasil mengejar berbagai persiapan yang sempat tertinggal. Irfan menjelaskan sejumlah kemajuan yang berhasil dicapai pada penyelenggaraan haji tahun 2026 berkat kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mulai menerapkan skema kontrak layanan multi-years dengan para penyedia layanan. Irfan menyebut langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam peningkatan fasilitas bagi jemaah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah memastikan gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika Oktober mendatang menjadi momentum besar dalam hal penggerak ekonomi nasional di tahun ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan, pemerintah mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP seri Indonesia yang akan dilaksanakan tahun ini. Dirinya menyebutkan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun ini diselenggarakan di Mandalika, Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan pariwisata berbasis olahraga yang bertaraf internasional.
Adapun pada edisi sebelumnya, ajang balap motor dunia ini digelar di sirkuit Mandalika serta menjadi momentum besar negara dalam hal perputaran di sektor ekonomi. Secara statistik, Erick mengungkapkan edisi sebelumnya jumlah penonton mencapai 140.324 orang dengan dampak pada ekonomi nasional mencapai 4,96 triliun rupiah. Tahun kelima, dan di tahun kelima ini kan sudah terlihat impact-impactnya, hasil-hasilnya. Jadi yang kita membuka jalan ini benar-benar sudah ada. Apakah tadi daripada motoris lokalnya, lokal hero-nya, ada Mario Aji, ada Vega, ada Kiandra kemarin ya, luar biasa. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya yang sudah disampaikan tadi bahwa juga ekonomi impact-nya terasa. Itu tadi baru dibilang 4,7 triliun baru satu event, padahal di Mandalika itu ada 100 event kali, karena setiap hari ada ini. Nah jadi, dan tadi dilihat luar biasa ya, nanti Ibu Wagub sampaikan, dan ini yang harus kita dorong bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekarang juga kita harus masukkan yang namanya inovasi-inovasi baru, supaya jangan hanya industri, pertanian, pertambangan, tetapi juga yang hari ini selain tentu para wisata, ada juga yang namanya sport tourism. Ada juga yang namanya sport industry, yang ini yang kita sama-sama kita dorong. Tidak mudah, persaingannya makin kompleks, tapi kita yakin kalau kita gotong royong, buktinya seperti MotoGP Mandalika ini setelah 5 tahun kita rasakan hasil-hasil pertumbuhannya yang sangat meningkat tiap tahunnya gitu. Dari Jakarta, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.